video channel pembelajaran tutorial dan aktivitas. Video ini merupakan video operasi hitung bilangan bulat bagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Berikut materi dan tujuan pembelajaran hari ini. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada video ini kalian akan belajar tentang sifat operasi hitung campur, dan cara menyelesaikan soal cerita. Sifat operasi hitung. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Sifat ini hanya dapat berlaku pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Sifat pertukaran. Contohnya seperti dua anak yang berdiri berhadapan dengan jarak 10 meter. Kemudian mereka bertukar tempat. Walaupun mereka bertukar tempat, jarak antara mereka tetap sama, yaitu 10 meter. Sekarang perhatikan contoh berikut. Sifat komutatif pada penjumlahan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh. Nomor 1, 6 ditambah 3 sama dengan titik-titik. 6 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 6. Kita jumlahkan posisi kiri dan posisi kanan. 6 ditambah 3 sama dengan 9, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Hasil kedua-duanya adalah 9. Jadi walaupun bertukar tempat, hasilnya akan tetap sama. Nomor 2, negatif 15 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Negatif 15 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah negatif 15. Kita jumlahkan. Hasilnya sama-sama negatif 7. Kita lihat contoh selanjutnya. Sifat komutatif pada perkalian. A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh. Nomor 3. 9 dikali negatif 3 sama dengan titik-titik. 9 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 dikali 9. Kita hitung 9 kali negatif 3 dengan kita hitung negatif 3 kali 9. Hasilnya sama-sama negatif 27. Kalian dapat menyimak kembali video yang lalu mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian dengan cara hitung cepat. Kita lanjutkan nomor 4. Negatif 11 dikali 7 sama dengan titik-titik. Negatif 11 dikali 7 sama dengan 7 dikali negatif 11. Kita hitung kedua-duanya. Hasil kedua-duanya adalah negatif 77. Sekarang kalian perhatikan tugas. Latihan soal. Tugas praktek sifat komutatif. Kalian kerjakan menggunakan cara yang sudah diajarkan tadi ya. Kita lanjutkan ke sifat selanjutnya. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Sifat ini berlaku pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Ayo kita simak. Sifat asosiatif pada penjumlahan. Kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup.
Jadi pada sifat asosiatif, posisi A, B, C tetap sama, A, B, C, yang berpindah hanya posisi kurungnya. Sekarang perhatikan contoh berikut. Nomor 1. Kurung buka 6 ditambah 3 kurung tutup ditambah 8 sama dengan titik-titik. Posisi kurungnya akan berpindah. Kurung buka 6 ditambah 3 kurung tutup ditambah 8 sama dengan 6 ditambah kurung buka 3 ditambah 8 kurung tutup. Kita hitung posisi kurung terlebih dahulu. 6 ditambah 3 dengan 3 ditambah 8. 6 ditambah 3 hasilnya 9, 3 ditambah 8 hasilnya 11. Kita tulis di bawah. 9 ditambah 8 sama dengan 6 ditambah 11. Kemudian kita hitung angka posisi kiri dan angka posisi kanan. 9 ditambah 8 sama dengan 6 ditambah 11. Hasilnya sama-sama 17. Jadi walaupun posisi kurungnya berpindah tempat, hasilnya akan tetap sama. Nomor 2. Kurung buka negatif 15 ditambah 8 kurung tutup ditambah 2 sama dengan titik-titik. Kurung buka negatif 15 ditambah 8 kurung tutup ditambah 2 sama dengan negatif 15 ditambah kurung buka 8 ditambah 2 kurung tutup. Kita hitung yang posisi kurung terlebih dahulu. Negatif 15 ditambah 8 sama dengan negatif 7 ditambah 2 sama dengan negatif 15 ditambah 10, karena 8 ditambah 2 hasilnya 10. Kemudian kita hitung negatif 7 ditambah 2 dengan negatif 15 ditambah 10, hasilnya sama-sama negatif 5. Contoh berikutnya. Sifat asosiatif pada perkalian. Kurung buka A dikali B kurung tutup dikali C sama dengan A dikali kurung buka B dikali C kurung tutup. Kita perhatikan contoh. Nomor 3. Kurung buka 4 dikali 8 kurung tutup dikali 9 sama dengan titik-titik. Kurung buka 4 dikali 8 kurung tutup dikali 9 sama dengan 4 dikali kurung buka 8 dikali 9 kurung tutup. Posisi kurungnya sudah kita pindahkan. Sekarang kita hitung angka yang ada dalam posisi kurung. 4 dikali 8 sama dengan 32. 8 dikali 9 sama dengan 72. 32 dikali 9 sama dengan 4 dikali 72. Kemudian kita hitung 32 kali 9, 4 dikali 72. Hasilnya sama-sama 288. Nomor 4. Kurung buka 11 dikali 7 kurung tutup dikali negatif 5 sama dengan titik-titik. Kurung buka 11 dikali 7 kurung tutup kali negatif 5 sama dengan 11 dikali kurung buka 7 kali negatif 5 kurung tutup. Kita hitung yang posisi kurung terlebih dahulu. 11 dikali 7, 77, 7 kali negatif 5, negatif 35. Kalian bisa menyimak video yang lalu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. 77 dikali negatif 5 sama dengan 11 dikali negatif 35. Kalian perhatikan, semua angka di sini, tanda operasi hitung, semua sejajar. Nanti pada saat kalian mengerjakan juga harus sejajar ya. Kita hitung 77 kali negatif 5 dengan 11 kali negatif 35. Hasil keduanya sama-sama negatif 385. Sekarang kalian simak tugas praktek atau latihan soalnya. Tugas praktek sifat asosiatif. Kerjakan menggunakan cara yang tadi sudah Ibu ajarkan. Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya. Sifat distributif. Sifat distributif disebut juga sifat penyebar. Sifat ini hanya berlaku pada distribusi perkalian pada penjumlahan dan distribusi perkalian pada pengurangan. Kita pelajari satu persatu. Sifat distribusi perkalian pada penjumlahan. A dikali kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup ditambah kurung buka A dikali C kurung tutup. Perhatikan, A kalinya ada di kedua posisi kurung. Posisi A kali ada di kedua posisi kurung. Kemudian operasi
penjumlahan yang ada di posisi kurung diletakkan di sini. Kemudian angka B dan angka C. Perhatikan contoh. Nomor 1, 5 dikali kurung buka 7 ditambah 3 kurung tutup sama dengan titik-titik. 5 dikali kurung buka 7 ditambah 3 kurung tutup sama dengan kurung buka 5 kali 7 kurung tutup ditambah kurung buka 5 kali 3 kurung tutup. Kita hitung yang posisi kurung terlebih dahulu. 7 ditambah 3, 10. 5 dikali 7, 35. 5 dikali 3, 15. Sekarang kita letakkan di sebelah bawahnya. 5 dikali 10 sama dengan 35 ditambah 15. Kemudian kita hitung kedua-duanya. 5 kali 10 dan 35 tambah 15. Hasil keduanya adalah 50. Jadi walaupun posisinya disebar, tapi hasilnya akan tetap sama. Nomor 2, 2 dikali kurung buka 6 ditambah 9 kurung tutup sama dengan titik-titik. 2 dikali kurung buka 6 ditambah 9 kurung tutup sama dengan kurung buka 2 dikali 6 kurung tutup ditambah kurung buka 2 dikali 9 kurung tutup. Kita hitung yang posisi kurung terlebih dahulu. 6 ditambah 9 sama dengan 15. 2 dikali 6 sama dengan 12. 2 dikali 9 sama dengan 18. Kita tuliskan 2 dikali 15 sama dengan 12 ditambah 18. Kita hitung 2 kali 15 dan 12 tambah 18. Hasil keduanya adalah 30. Kita lihat contoh selanjutnya. Sifat distribusi perkalian pada pengurangan. A dikali kurung buka B dikurang C kurung tutup sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup dikurang kurung buka A dikali C kurung tutup. Posisi A kali ada di kedua posisi kurung. Kemudian operasi pengurangan yang ada di posisi kurung diletakkan di sini. Kemudian B dan C ada di setiap posisi kurung. Perhatikan contoh. Nomor 3, 11 dikali kurung buka 7 kurang 3 kurung tutup sama dengan titik-titik. 11 dikali kurung buka 7 kurang 3 kurung tutup sama dengan kurung buka 11 dikali 7 kurung tutup dikurang kurung buka 11 dikali 3 kurung tutup. Kita hitung yang posisi kurung terlebih dahulu. 7 kurang 3 sama dengan 4. 11 dikali 7 sama dengan 77. 11 dikali 3 sama dengan 33. Kita tuliskan di bawahnya. 11 dikali 4 sama dengan 77 dikurang 33. Kemudian kita kalikan 11 kali 4 dan 77 dikurang 33. Hasilnya sama dengan 44. Nomor 4. 10 dikali kurung buka 9 kurang 6 kurung tutup sama dengan titik-titik. 10 dikali kurung buka 9 kurang 6 kurung tutup sama dengan kurung buka 10 kali 9 kurung tutup dikurang kurung buka 10 dikali 6 kurung tutup. Kita hitung yang posisi kurung terlebih dahulu. 9 dikurang 6 sama dengan 3. 10 kali 9 sama dengan 90. 10 kali 6 sama dengan 60. Kita tuliskan 10 dikali 3 sama dengan 90 dikurang 60. Kita hitung 10 kali 3 dan 90 kurang 60. Hasil kedua-duanya adalah 30. Sekarang perhatikan latihan soal atau tugasnya. Tugas praktek sifat distributif. Kerjakan menggunakan cara yang tadi sudah Ibu ajarkan. Sekarang kita pelajari materi selanjutnya. Operasi hitung campur. Perhatikan tangga berikut. Di sini posisi kurung terletak paling atas, berarti dia harus dikerjakan terlebih dahulu jika ada dalam soal. Kemudian, yang kedua dikerjakan adalah operasi perkalian atau pembagian. Kerjakan yang ada di depan terlebih dahulu. Yang terakhir dikerjakan adalah operasi penjumlahan atau pengurangan. Kerjakan mana yang ada di depan terlebih dahulu. Tangga ini harus kalian ingat. Jika kalian dapat mengingat ini, maka kalian akan lebih mudah mengerjakan operasi hitung campur. Ayo kita perhatikan contohnya. Operasi hitung campur bilangan bulat. Contoh,
Nomor 1. Negatif 25 ditambah kurung buka 50 dikurang negatif 5 kurung tutup sama dengan titik-titik. Pada soal ini ada posisi kurung, berarti yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah posisi kurung. Ini kita kerjakan. Kalian ingat lagi, simak lagi video yang lalu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekarang kita tuliskan negatif 25 ditambah 55 sama dengan 30. Nomor 2, 75 ditambah negatif 100 dikurang 20 sama dengan titik-titik. Di sini hanya ada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Karena setara, yang dikerjakan adalah yang paling depan. 75 ditambah negatif 100. Kita hitung. Sama dengan negatif 25 dikurang negatif 20. Kita hitung. Sama dengan negatif 5. Nomor 3, 400 dikurang negatif 100 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Ini ada operasi pengurangan dan operasi pembagian. Berarti yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi pembagian. 400-nya kita tulis dulu dikurang negatif 20, karena negatif 100 dibagi 5 sama dengan negatif 20. Kita hitung lagi, sama dengan 420. Nomor 4, 15 dikali kurung buka 25 dikurang 23 kurung tutup sama dengan titik-titik. Ada perkalian dan posisi kurung. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah posisi kurung. 15 dikali 2 sama dengan 30. Sekarang perhatikan tugas praktek operasi hitung campur. Kerjakan menggunakan cara yang tadi sudah diajarkan. Materi selanjutnya, menyelesaikan soal cerita. Untuk menyelesaikan soal cerita, ada beberapa langkah yang harus kalian kerjakan. Perhatikan. Langkah-langkahnya: 1. Tentukan hal yang diketahui. 2. Tentukan hal yang ditanyakan. 3. Buatlah model matematika yang sesuai. 4. Selesaikan soal dengan menggunakan model matematika yang telah dibuat. Perhatikan contoh. 1. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Pertama, menuliskan diketahui. Oke, kita lihat. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Maka yang harus ditulis pertama adalah posisi awal sama dengan 3 meter di bawah permukaan laut. Jika di bawah permukaan laut berarti hasilnya negatif, bisa ditulis sama dengan negatif 3. Perhatikan garis bilangan berikut. Ini adalah permukaan laut. Permukaan laut dianggap sebagai titik 0. Kemudian posisi awal dia adalah 3 meter di bawah permukaan laut atau negatif 3. Selanjutnya ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Menyelam sama dengan 4 meter lagi. Lihat posisi di garis bilangan. Dia menyelam lagi sebanyak 4 meter. Berarti dapat ditulis negatif 4. Sekarang yang ditanyakan posisi akhir penyelam. Setelah itu langkah ketiga adalah membuat model matematika. Kita tuliskan model matematikanya. Posisi akhir sama dengan posisi awal ditambah menyelam. Sekarang kalian masukkan angkanya. Jawaban: posisi akhir sama dengan negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Perhatikan garis bilangan. Tadi posisi awal, kemudian menyelam 4 meter kembali, sehingga posisi akhirnya ada di negatif 7. Jadi, posisi akhir penyelam adalah 7 meter di bawah permukaan laut. Contoh selanjutnya. Nomor 2.
Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas sekarang? Kita tulis yang diketahui. Apa yang diketahui? Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Kita tuliskan. Suhu awal sama dengan 18 derajat Celcius, atau dapat kita tulis 18. Selanjutnya ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Kita tulis suhu turun sama dengan 10 derajat Celcius. Karena turun, kita dapat menuliskannya sama dengan negatif 10. Kemudian saat es yang dimasukkan mencair, suhu air naik 5 derajat Celcius. Dapat kita tuliskan suhu naik sama dengan 5 derajat Celcius atau sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah berapakah suhu air di dalam gelas sekarang? Kita tuliskan suhu air sekarang. Langkah selanjutnya adalah membuat model matematika. Kita tulis suhu akhir. Jadi suhu air sekarang adalah suhu akhir sama dengan suhu awal ditambah suhu turun ditambah suhu naik. Kita tulis jawabannya dalam bentuk angka. Suhu akhir sama dengan 18 ditambah negatif 10 ditambah 5. Ini operasi penjumlahan kedua-duanya kita kerjakan yang paling depan. 18 ditambah negatif 10 sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi, suhu air di dalam gelas sekarang adalah 13 derajat Celcius. Pasti kalian sekarang sudah mulai paham. Perhatikan contoh terakhir. Nomor 3. Dalam sebuah lomba cerdas cermat, setiap tim akan mendapat poin plus 3 jika menjawab benar dan poin min 1 jika menjawab salah. Pada babak pertama, tim merah mendapat nilai 15. Di babak kedua, tim merah dapat menjawab 4 soal benar dan 2 soal salah. Berapakah nilai tim merah pada akhir babak kedua? Kita tulis yang diketahui. Dalam sebuah lomba cerdas cermat, setiap tim akan mendapatkan poin plus 3 jika menjawab benar dan poin min 1 jika menjawab salah. Kita tulis benar sama dengan plus 3, salah sama dengan min 1. Berikutnya, pada babak pertama, tim merah mendapat nilai 15. Tulis nilai awal sama dengan 15, atau dapat ditulis sama dengan 15. Di babak kedua, tim merah dapat menjawab 4 soal benar dan 2 soal salah. Menjawab 4 benar bisa kita tulis sama dengan 4 kali plus 3 karena benar. Menjawab salah 2 sama dengan 2 kali min 1. Yang ditanya nilai tim merah sekarang. Kita buat model matematikanya. Nilai akhir sama dengan nilai awal ditambah menjawab 4 benar ditambah menjawab 2 salah. Oke, kita masukkan angkanya pada jawaban. Nilai akhir sama dengan 15 ditambah 4 kali plus 3 ditambah 2 kali min 1. Kita hitung yang posisi kurung terlebih dahulu. 4 kali 3, 12, 2 kali negatif 1, negatif 2. Kita tulis semuanya. Sama dengan 15 ditambah 12 ditambah negatif 2. Ini operasi penjumlahan kedua-duanya kita hitung yang paling depan. 15 tambah 12. Sama dengan 27 ditambah negatif 2. Sama dengan 25. Jadi, nilai tim merah
sekarang adalah 25. Sekarang kerjakan tugas prakteknya. Tugas praktek soal cerita. Kerjakan menggunakan cara yang sudah Ibu ajarkan. Tulislah keempat langkah tadi ya, diketahui, ditanya, model matematika, dan jawaban. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Jika sudah, sekarang kalian perhatikan tugasnya. Tugas praktek. Kalian perhatikan catatannya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.